Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam lil mu'minin wa ja'ala Idul Fitri diyafatan lis shaimin wa farhatan lil mu'minin walil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ketakwaan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dalam waktu yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini kita merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah bersama-sama seluruh umat Islam di seluruh dunia dengan penuh sukacita. Seraya terus mengumpulkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilan kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Marilah kita senantiasa menjaga identitas kita sebagai seorang mukmin dan muslim sejati dengan terus berusaha meningkatkan kualitas dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Seraya terus mempersembahkan pengabdian yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meraih derajat yang paling mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, masa terindah dalam perjalanan hidup manusia adalah masa ketika manusia itu berbahagia.
Hari-hari ini adalah hari kebahagiaan bagi kita semua. Siapapun orangnya, dimanapun dia berada, ketika berstatus sebagai muslim, maka dia bahagia. Kebahagiaan seorang muslim adalah ketika dia mulai menemukan fitrahnya sebagai manusia suci. Suci dalam arti dia mengenal akan hakikat kemanusiaannya, kemakhlukannya dan kelemahannya. Kondisi fitrah merupakan kondisi netral, di mana manusia dapat melihat kebenaran sebagai kebenaran dan kemungkaran sebagai kemungkaran. Sebagaimana doa kita, Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa aril batila batilan warzuqna tinabah. Lalu kesempurnaan kebahagiaan itu dilengkapi dengan terhapusnya dosa-dosa, karena semua sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah-ibadah Ramadan kita. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Idul Fitri adalah kembali berbuka. Idul Fitri adalah kembali berbuka. Setelah menahan diri berpuasa selama 1 bulan, disertai rasa bahagia dan gembira, Idul Fitri harus dimaknai sebagai bentuk sukacita karena keutamaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala, sebagai dari kebahagiaan, ketaatan dan ibadah kita, serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena takwa dan amal soleh. Bagi umat Islam yang mendasari kebahagiaan mereka adalah 2 hal. Yang pertama adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karena Allah Subhanahu wa taala karuniakan dan rahmatnya adalah terbaik bagi apa yang mereka kumpulkan. Selama seorang muslim masih mampu merasakan dan menyadari dan meyakini akan karunia Allah dan rahmatnya, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak bahagia dan gembira. Termasuk dalam kondisi terdesak sekalipun, bahkan dalam kondisi sangat sulit sekalipun. Jamaah rahimakumullah, kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah merasakan kebahagiaan lahir dan batin pada hari raya ini. Wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk dan diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karenanya, pada kesempatan yang bahagia ini, mari sebagai kaum muslimin, ketika kita diberikan karunia mendapatkan hari raya Idul Fitri, di mana ini merupakan hari raya bagi umat Islam, bagi hari raya yang harus kita rayakan dan gembira dalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, "Kana lakum yauman tal'abuna fihima wa qad abdalukullah biha khairan minhuma yaumul fitr wa yaumul adha." Kalian memiliki 2 hari raya yang biasa digunakan untuk yal'abun, untuk bersenang-senang. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari tersebut dengan yang lebih baik lagi, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karenanya, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa ketika menyebut kegembiraan, menafsirkan hadis Rasulullah mengatakan, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun 'indal iftar, gembira ketika dia berbuka, wa farhatun 'inda liqa rabbih, dan bergembira ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Walaupun pada hari raya dianjurkan untuk menampakkan kebahagiaan dan bersenang-senang,
Namun bukan berarti kemudian kaum muslimin bebas melakukan perbuatan apa saja. Bukan berarti bebas kembali melakukan kemaksiatan. Asbab dari pemahaman kembali fitrah, kembali suci. Oleh karenanya biasanya banyak di antara kita yang memahamkan bahwa setelah Idul Fitri boleh lagi kembali berbuat maksiat karena kita kondisinya fitrah suci kembali. Ini pemahaman yang perlu diluruskan. Tugas kita adalah menjaga kesucian ini agar tetap bersih, jangan sampai dikotori oleh hal-hal yang sia-sia. Pemahaman yang mengatakan bahwa kembali suci, kembali fitrah ini adalah agar kita bersemangat bahwa setiap amalan, setiap perbuatan, setiap ibadah yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di hadis yang lain, man qama ramadhana, siapa saja yang menghidupkan malam di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan pengimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka niscaya Allah mengampuni dosa segalanya. Oleh karenanya, kebahagiaan bagi orang berpuasa adalah yang pertama ketika dia berbuka puasa. Bagaimanapun kondisi kita ketika kita berpuasa, waktu yang kita tunggu adalah ketika hendak berbuka. Kebahagiaan ini harusnya bisa merata ke seluruh kaum muslimin yang berpuasa. Meskipun dengan buka sederhana, tapi ada kebahagiaan dalam hati bahwa kita telah menyelesaikan ibadah puasa kita hari ini. Kita bergembira berkumpul bersama keluarga. Yang jarang-jarang kalau kita hari lain berkumpul bersama keluarga untuk makan bareng-bareng. Bahkan kita bisa berkumpul dengan masyarakat lainnya dengan istilah iftar jama'i. Ini kegembiraan yang dilakukan setelah kita berpuasa seharian. Alhamdulillah wa syukurillah, setiap berbuka kita masih bisa merasakan nikmatnya makan dan minum, bahkan berlebihan. Tapi tidak sedikit di antara saudara kita yang mereka ketika berpuasa sahur tidak, bahkan buka pun tidak. Saudara kita muslim di Gaza, di Palestina, mereka terus merasakan puasanya, tidak pernah berbuka pada hari itu. Sulit untuk mendapatkan makanan. Saudara kita muslim di negeri yang lain, di Somalia, di Sudan, di Yaman, yang mungkin kondisinya tidak sebaik kita. Oleh karenanya berbahagia ketika kita mendapatkan kemudahan untuk bergembira kita berbuka. Jangan lupa ada saudara-saudara kita muslim juga yang butuh untuk sama berbuka. Oleh karena saudara juga menganjur pada kita, manfaat tarasaiman, siapa saja yang memberikan buka untuk orang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi puasa orang yang pahala orang berpuasa tersebut. Oleh karenanya, salah satu pelajaran yang penting untuk kita adalah sebagai Rasul juga mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, terbakanlah salam, wa'atimut ta'am, berbagilah makan, wassalatul lail wan nasu niyam, dan salatlah malam ketika manusia sedang tidur, tadkhulu jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Ketika kita mampu berbagi di bulan Ramadan, berbagi untuk berbuka puasa bersama, berbagi untuk merasakan nikmatnya yang apa kita miliki kepada saudara kita yang lainnya, maka bawalah kebiasaan ini di luar bulan Ramadan. Karena itu bentuk kegembiraan kita, bentuk kebahagiaan kita secara hakiki ketika kita bisa berbagi pada yang lain, meskipun hanya seteguk air. Biasakanlah berbagi. Yang Rasul janjikan tadi, at'imut ta'am, membagi makanan yang lain juga, itu akan mampu mengantar kita bersurga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang berpuasa, Rasul pernah mengatakan juga bahwa di surga nanti ada babur rayyan, pintu ar-rayyan yang khusus dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kegembiraan, kebahagiaan kita adalah ketika kita mampu berbagi kepada yang lain, meskipun hal tersebut kita lakukan dalam rangka di tengah kekurangan kita.
Dulu ada kisah keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika beliau yang berbuka puasa dengan keterbatasannya. Saat berbuka puasa, tiba-tiba diketuk pintu rumahnya. Lalu yang datang adalah seorang pengemis yang mengatakan bahwa dia sudah 3 hari tidak makan. Terpaksa akhirnya Ali bin Abi Thalib memberikan makan jatah buka puasanya kepada sang pengemis. Hari itu keluarga Ali bin Abi Thalib beserta anaknya tidak buka puasa dengan makanan kecuali seteguk air. Hari kedua, begitu hendak berbuka puasa pula, pintu rumah diketuk kembali. Ternyata yang datang itu adalah tawanan perang yang sudah beberapa hari juga tidak makan. Akhirnya hari kedua pun jatah makan buka puasa diberikan kepada bekas tawanan perang tersebut. Hari ketiga, ketika hendak berbuka puasa, pintu rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun diketuk lagi. Ternyata yang datang adalah seorang anak yatim yang juga tidak makan beberapa hari. Secara spontan kemudian makan diberikan kepada sang yatim ini. Total 3 hari keluarga Abi Thalib tidak makan ketika berbuka puasa. Subhanallah, ini adalah sebuah contoh bagaimana beliau bisa berbagi di tengah keterbatasannya. Justru akan terasa nikmat ketika mampu berbagi kebahagiaan di tengah keterbatasan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala limpah kepada kita rahmatnya, limpahkan kepada kita karunia yang begitu besar kepada kita. Maka jangan sampai kenikmatan yang kita rasakan hari ini Allah cabut hanya gara-gara kita tidak mau berbagi pada yang lain. Naudzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kemudian kegembiraan kita yang kedua adalah ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Fariha bi saumihi, bergembira karena bangga dengan puasanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang tidak disebutkan ketika kita berpuasa. Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam, bahwa setiap amal Adam baginya kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajizu bihi, dan aku akan membalasnya. Kalau Allah menyebut aku yang akan membalasnya dan tidak menyebutkan jumlah bilangan berapa pahala yang diberikan, berarti subhanallah begitu besarnya pahala bagi orang yang berpuasa. Oleh karenanya puasa yang kita lakukan ini adalah bentuk bagian dari khidmat kita Allah Subhanahu wa taala, pengabdian kita Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanyakan kenapa kita harus berpuasa, kenapa harus dari subuh sampai maghrib, kenapa kita harus tidak makan dan minum. Ini adalah bentuk menjalankan Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi ketakwaan kita Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berbahagia kalau kita menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa kita selama sebulan penuh kemarin ini sebagai bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah pun akan memberikan balasannya tak terhingga kepada kita. Oleh karenanya hati berbahagia, mari kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Fariha bi saumihi, gembira bangga karena dengan puasanya. Inilah yang kita bisa bersembah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang barangkali berat, ibadah yang capek, haus, lapar, tetapi kita tetap laksanakan meskipun di tengah kekurangan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya berbahagia, mari semoga kita termasuk dalam hamba-hamba yang bertakwa dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat melalui puasa yang penuh dengan hikmah dan keikhlasan dan kesungguhan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil ibadil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil azim, wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalamu ala nabiyil karim. Faqala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aril haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa ahsil lana dunya allati fiha ma'ashuna wa ahsil lana akhiratan allati fiha ma'aduna waj'al hayatan ziyadatan fi kulli khair waj'al mautan rahatan min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurukumul azim yadhkurkum washkuruhu ibadallah al-azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.